Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurain, NIM A1031201017 dari Prodi Ilmu Pemerintahan dengan mata kuliah Teori Analisa Politik Pemerintahan. Baiklah, kali ini saya akan membahas secara singkat tentang analisis problematika politik dan pemerintahan saat ini. Dalam suatu negara yang menerapkan sistem demokrasi, negara itu seharusnya bersifat transparan terhadap rakyatnya, bahkan semua faktor tentang pertahanan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Tidak boleh adanya rahasia dengan alasan security. Yang kita tahu, kekuasaan tertinggi dalam asas demokrasi ada di tangan rakyat. Namun, apakah benar kekuasaan tinggi ada di tangan rakyat? Kita saja tidak tahu bagaimana para elit politik menjalankan sebuah sistem demokrasi dan bagaimana cara mereka mengelola negara. Kita sebagai warga sipil hanya dapat mengikuti kebijakan-kebijakan yang telah mereka tetapkan. Dengan adanya keterbukaan ini, masyarakat lebih mudah untuk mengawasi kerjanya pemerintah negara. Tapi nyatanya pemerintah Indonesia masih belum bisa menerapkan sistem transparansinya terhadap rakyat. Bahkan banyak warga yang merasakan getah pahitnya dari sistem pemerintahan yang tidak transparan ini, seperti halnya dalam pembangunan nasional. Tren kemunduran demokrasi diperparah dengan adanya situasi pandemi global. Dalam konteks demokrasi, krisis yang diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 yang dapat mempengaruhi cara pandang dan bentuk kebijakan pemerintah dalam mengelola roda pemerintahan. Di tengah kondisi pandemi, bahwa publik dihadapkan untuk pada pemilihan beradaptasi dan bernegosiasi dengan situasi baru yang disebut dengan istilah new normal. Hal demikian dilakukan agar segala agenda pemerintah tidak terganggu dan dapat terus berlanjut. Kondisi baru ini mengarahkan kita untuk menjawab pertanyaan sebuah arah perkembangan demokrasi, stabilitas pemerintahan, dinamika politik pos-pandemi di tahun 2022. Bersamaan dengan Indonesia mulai memasuki momentum politik yang penting dalam agenda demokrasi, yaitu dimasukinya tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Selain itu, dalam arah perkembangan demokrasi dan dinamika politik, tahun ini kita perlu melakukan proyeksi terhadap sejumlah potensi ancaman di bidang pertahanan, keamanan dalam rangka mempertahankan stabilitas politik, keutuhan, dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan pada kali ini, pemerintah dihadapi sebuah masalah, yaitu melambungnya harga minyak dunia dan juga keterbatasan sumber pangan dunia yang mempengaruhi kehidupan bermasyarakat Indonesia. Masyarakat masih mengeluhkan terjadinya kesulitan akses dalam mendapatkan minyak goreng di pasar. Harga jualnya pun masih berada di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Mengenai hal ini, meminta kepada pemerintah untuk segera mengatasi kelangkaan dan mahalnya minyak goreng di tengah masyarakat yang telah berlarut-larut. Kelangkaan minyak goreng ini telah terjadi sejak akhir 2021 dan sampai saat ini belum juga teratasi. Oleh karena itu, pemerintah harus segera mengatasi persoalan ini dan jangan sampai terjadi pembiaran yang menyebabkan kelangkaan berkepanjangan. Dan di sisi lain, pemerintah terus bekerja sama dan menyelesaikan masalah tersebut dengan mengajak masyarakat ikut bekerja sama, yaitu dengan harus mengembangkan sifat hemat. Masyarakat juga membantu pemerintah dan dengan menjaga stabilitas kondisi yang ada dan selesaikan setiap masalah dengan baik dan jangan sampai adanya kerusuhan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.